Siti Rizko Alfarok, Istiana, Ima Amalia, Azifa Nadira, Diana Mardliyah. Silahkan Bu, ada yang bisa dibantu? Bisa Pak, saya mau pendaftaran cerai. Oh iya, langsung ke pendaftaran ya. Iya Pak. Ini identitasnya dipakai Iya. bersama. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan Bu, ada yang bisa dibantu? Saya mau pendaftaran cerai. Saya mau. Ini ada prospeknya ya. Ini ambilnya. Sebelah sini 1, 2, 3 itu prospek. Ya. Mau. Nomor antrian B29 silakan ke pos Bakum. Nomor antriannya Bu, Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ibu, saya mau buat surat gugatan. Saya lihat dulu berkas-berkasnya Bu. Iya. Dengan Ibu Alfa binti Selamat ya. Iya, Suaminya Rosyad binti Suharjo ya. iya betul. Pendidikan terakhir apa Bu? SMA, Kalau pendidikan suami terakhir apa Bu? SMA. Alamat Ibu yang sekarang sesuai dengan KTP ya. Iya, Alamat suami Ibu juga sesuai dengan KTP. iya. Sudah punya anak belum Bu? Sudah. Berapa Bu? 1. Namanya siapa Bu? Rita, Usia berapa Bu? usia 5 tahun. Setelah menikah Ibu dan suami tinggal di mana? Di rumah orang tua saya, Di mana itu Bu? di Krapia. Sekarang masih tinggal bersama Bu? Enggak, sudah pisah. Yang meninggalkan rumah siapa Bu? Suami saya, Nah itu anaknya ikut siapa Bu? ikut saya. Itu berapa lama meninggalkan rumahnya sejak kapan Bu? Sudah kurang lebih 1 tahun ini Bu, dari bulan Januari. Itu ada masalah apa Bu rumah tangga Ibu dengan suaminya? Suami saya tidak memberikan nafkah selama 1 tahun, sering mabuk-mabukan, sering KDRT sama saya, sering berkata-kata kasar. Suami saya juga punya selingkuhan Bu, wanita idaman lain. Itu puncak masalahnya berarti kapan Bu? Itu 5 bulan yang lalu, bulan Mei. Bentar ya Bu, saya print dulu. Iya. Ini dicek dulu ya Bu. Iya Bu. Benar Bu. Saya buat rangka 4 dulu ya Bu. Iya. Silakan tanda tangan Bu. Iya. Sudah Bu. Ini ada biaya pajaknya ya Bu, sekitar 700-an. Iya. Nanti bisa bayar lokasi ya Bu. Iya. Sebelah sana. Silakan Bu. Iya. Makasih Bu. Mbak, ini Mbak. Iya, terima kasih. Atas nama Bu Alfarok, Ibu silakan. Ibu. Biaya perkaranya sebesar 715. Iya, ya Bu. Ya.
Ini Bu. Coba saya ada kamu dulu ya. Iya. Ibu sekarang udah kangen sama mereka. Oh ya. Sudah Bu. Iya, itu di bawah aja. Oh ini di bawah. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Semarang nomor perkara 12/PDT-GT/2022 Semarang Jumat 12 Agustus 2022 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Semarang Jumat 12 Agustus 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bu, untuk dipanggil para pihaknya. Penggugat atas nama Alfaroh binti Slamet dan tergugat atas nama Rosyad bin Suharjo dipersilakan memasuki ruang sidang. Waalaikumsalam. Bapak. Nomor perkara 12 garing PDT-G/2022 PA Semarang nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Pak, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya nih? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sidang pertama ya ini ya, Pak ya, Bu ya. Sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Sangat siap. Siap, Bu? Siap sekali ya Ibu ya, sepertinya ini ya. Oke. Sebelumnya saya mau melihat identitas dari Bapak dan Ibu. Bisa dibawa ke mic? Kita periksa dulu ya, Pak ya. Bapak Rosyad ya, sama Ibu Alfaroh. Oke. Monggo. Kayak ini, maaf. Terima kasih, Bu. Ibu Alfaroh binti Slamet, G. Iya. Benar ini Bu, suaminya? Iya. Benar? Benar kan ya? Iya. Suaminya sah ya, suami sah ya. Bapak Rosyad bin Suharjo. Ya. Ya. Ini benar Pak? Istrinya? Ya. Coba dilihat lagi Pak. Istrinya bukan. Jangan bukan istrinya dibawa ke sini. Oke, benar ya. Ini suami istri sah. Gimana Bu Alfa, tetap ingin melanjutkan perkara atau mau dicabut aja Bu? Lanjut. Tetap dilanjut? Lanjut. Tetap dilanjut. Kalau Bapak sendiri gimana? Saya terserah dia, tapi dalam hati istri saya itu masih ingin mempertahankan. Tetap ingin mempertahankan? Iya. Gimana tuh Bu? Bapaknya ingin mempertahankan, kok ibunya ingin lanjut untuk berpisah? Bohong Bu. Masa bohong? Iya bohong. Dia suka bohong. Suka bohong. Nggak pernah jujur. Gimana nih Pak, katanya suka bohong. Iya. Suka bohong. Sudah punya anak ya ini ya? Iya sudah. Sudah punya anak, namanya Rita. Usianya 5 tahun. Emang nggak sayang-sayang dong nanti misalnya pisah? Anaknya sama siapa? Sama saya. Sekarang hidupnya masih bersama atau sudah pisah rumah, atau sama serumah? Udah bisa. Udah bisa. Sejak kapan itu pisahnya? 1 tahun. 1 tahun? Ya. Siapa yang keluar? Rumah? Saya. Oh Bu Alfa. Sekarang Ibu di mana tinggalnya? Di rumah orang tua saya. Di rumah orang tua. Lah sekarang anak masih ikut? Itu saya. Oh, ikut ibu. Bapaknya kalau mau ketemu? Udah Dia pernah ketemu? biasa main. Oh biasa main. Nah itu loh, udah biasa main, masih ketemu. Kok ya pisah gitu loh. Ya karena Sayang. saya banget sama anak saya tapi nggak sama dia. Loh, Bu, nggak sayang kok bisa punya anak satu ya nggak Lah mungkin kita kan dong. dulu Bu. Oh, berarti sekarang udah enggak.
enggak, berarti pernah kan ya. Nah itu gimana Bu? Kalau misalnya dipikir-pikir lagi deh, gimana caranya biar kalian berdua balik lagi demi anak gitu loh. Enggak bisa. Coba dilihat dulu suaminya, siapa tahu masih ada udah sering ngelihat, udah sering ngelihat kan. Nah maka dari itu Bu, kan sering ngelihat, mungkin benih-benih cinta tuh masih ada, cuman ibu tuh nggak ngomong aja gitu loh. Jadi gimana, masih tetap lanjut atau tetap lanjut? Oke, kalau begitu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa kalian berdua tetap harus melakukan tahapan mediasi ya. Iya. Jadi saya mau tanya, apakah dari Ibu Alfa dan Bapak Rasyad ingin memilih mediator sendiri atau diserahkan kepada majelis hakim? Silakan saja. Diserahkan saja ya. Oke, baik, setelah ini Ibu dan Bapak bisa langsung ke mediasi. Nanti lapor di luar ada petugas mediasi. Nanti Ibu langsung sama Bapak ke ruang mediasi untuk melakukan mediasi. Nanti ada mediatornya. Baik, sidang terbuka untuk umum. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada pekan depan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 untuk mendengarkan hasil mediasi. Nah, kami perintahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir tanpa harus dipanggil atau menggunakan surat panggilan ya. Sidang hari ini kami tutup dan ditunda. Sebelumnya untuk pihak tergugat dan menggugat untuk menandatangani pernyataan melakukan mediasi terlebih dahulu. Buka. Silakan. Ya. Nama terang sekalian. Nama terang, Pak. Nama terang sekalian. Ini tanpa paksaan ya Pak ya Bu ya. Nah, oke, ini Bu ya. Ini Bu, nanti diserahkan ke petugas bila saja mau melakukan mediasi. Itu baik Bu. Ya Pak, bisa langsung keluar ya Pak. Makasih. Lapor sama petugas yang di luar ya Bu ya. Baik Bu. Iya. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Siap. Boleh saya lihat berkasnya terlebih dahulu? Iya, silakan. Iya, saya lihat dulu ya. Gimana kabarnya Ibu Alfa dan Bapak Rasyad? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Udah tahu kan agenda hari ini itu apa? Ya, mediasi. Iya, agendanya mediasi. Gimana perkembangannya Bapak Ibu, apa bisa rukun kembali? Saya rasa sudah tidak bisa Bu, Lah kenapa tidak bisa? karena banyak sekali kecewaan dalam rumah tangga ini yang saya rasakan. Udah mempunyai anak? Sudah. Udah. Coba itu di atas kan ada tulisan, diratapi, direnungkan, bacanya sambil diresapi. Coba dibaca terlebih dahulu. Perbuatan awal yang dibenci Allah adalah haram. Ya. Nah, udah direnungkan kan? Siap. Nah, udah. Lah, tidak kasihan gitu sama anaknya. Anaknya umur berapa Ibu Bapak? 5 tahun. 5 tahun. Udah 5 tahun itu 5 tahun itu umur yang masih membutuhkan sosok kasih sayang ibu dan bapak, membutuhkan dukungan untuk kedepannya, dukungan pendidikannya, apalagi masih umur 5 tahun itu masih kecil. Apa tidak kasihan gitu kalau misalnya melihat bapak sama ibunya itu bercerai seperti itu? Saya sudah menyiapkan matang-matangku bagaimana masa depannya nanti anak saya. Nah, untuk Bapak Rasyad sendiri, kira-kira kalau misalnya Ibu Alfa memberikan kesempatan, apa Bapak Rasyad itu ingin berubah untuk demi kebaikan anaknya dan kebaikan rumah tangganya sendiri? Kalau saya sih masih mau, tapi dia ini udah wangkal. Saya kan juga mikir anak, saya masih umur 5 tahun, Iya. masih butuh dampingan orang tua. Tapi dia nih udah wangkal, kayak udah punya laki-laki lain juga. Oh lah, untuk Ibu Alfa sendiri, kenapa tidak mau memberikan kesempatan kepada Bapak Rasyad? Siapa tahu kan Bapak Rasyad dengan diberikannya kesempatan bisa berubah untuk lebih baik lagi, bisa membina rumah tangganya menjadi iman yang baik lagi untuk Ibu Alfa dan anaknya.
Kalau menurut saya ya Bu ya, yang kan dia tadi bilang punya pria idaman lain. Iya. Padahal jelas-jelas yang punya wanita idaman lain itu dia Bu. Orang ketiga di rumah tangga kita Bu. Begitu. Buktinya mana? Loh, kamu mau bukti kan sudah Udah, jelas udah, loh. udah. Ini mediasi itu untuk merukunkan kalian. Ini tuh tujuannya itu biar kedepannya itu enak kalau misalnya rukun lagi. Ya karena ada anak di sini ya, karena ya anak itu apa ya perlu dampingan kedua orang tuanya gitu. Dari Ibu Alfa sendiri masih ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Rosyad yang tadi sudah didengar katanya Bapak Rosyad ingin berubah gitu. Saya rasa tidak ada kesempatan lagi ya Bu. Ketika saya sudah bulat ingin bercerai dengan dia. Karena dia tadi kan bilang punya lelaki idaman lain. Padahal jelas-jelas dia itu sudah punya wanita lain. Yang punya wanita idaman lain itu dia. Tapi dia selalu menuduh saya enggak. Iya benar begitu Bapak Ada. Rosyad. Iya Ada benar. buktinya, Bu. Ada buktinya. Kenapa kamu mengelak terus? Kalau dia itu jelas-jelas. Sudah. Tujuan dari mediasi ini itu untuk merukunkan kalian gitu ya, biar kedepannya itu enak, rukun sama anak-anaknya gitu. Yang penting kalian sebagai orang tua itu apalagi udah punya anak jangan lepas dari tanggung jawab, terutama untuk Bapak Rosyad. Udah mempunyai anak itu harus nafkahnya harus dituruti sama harus gitu sama anak gitu ya. Ya jangan sampai anak itu menjadi korban dari perceraian kalian gitu. Yang penting di sini saya sudah mewanti-wanti kalian, anak itu jangan jadi korban kalian. Ya kalian berpisahlah dengan baik-baik. Kalian juga kan menikah mesti kan dengan baik-baik, harus berpisah dengan baik-baik. Utamanya itu untuk masa depan anaknya seperti itu ya Bu, Bapak. Ya. Gimana? Tidak Bu. Dia juga tidak memberikan nafkah. Loh, Anak tidak, Bu. saya dan saya selama 1 tahun. Saya Dia dapat sering biaya transfer Juli dan Agustus. kamu Bu. transfer saya apa wanita Udah, kamu? udah. Dua Iya, juta iya, 500. Iya Bu, tenang ya, tenang Iya dulu. Bu, juga dia sering KDRT, melempar saya dengan kursi, bangku, juga sering mencaci maki, mabuk, ke klub malam, sering Bu sekali. Iya benar begitu Bapak Rosyad. Iya, Bu. Iya betul Bu, Itu saya kan punya cuma kalau sekian. ke malam sesekali loh sama teman-teman. Nah, untuk KDRT sendiri kan ini istrinya harus dijaga Loh, dengan baik gitu. Saya nggak bukan Pak. PRT. Suka mengelak Bu dia Bu, memang nggak pernah jujur, Jadi selalu gini, berbohong. intinya misalnya kalau keputusan ibu itu udah bulat, yang penting di sini anak itu jangan jadi korbannya, korban keegoisan kalian gitu ya. Ya. Anak itu jangan ditelantarkan gitu lah. Misalnya kalau pengen ke bapaknya ya Ibu Alfa jangan membatasi untuk ketemuan itu. Jadi tidak pernah Iya, mengatasi. iya. Kalau dia mau iya, main, gitu. Yang penting untuk Bapak Rosyad sendiri jangan melupakan tanggung jawabnya sebagai ayah, karena di sini ada walaupun sudah mantan istri tapi tidak ada yang namanya mantan ayah atau mantan ibu ya. Itu tuh untuk kalian tetap menjadi orang tuanya dari si anak itu, harus membimbing anak itu sampai dewasa nanti, mengajarkannya pendidikan dan lain-lainnya itu harus ada dampingan dari kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya mungkin sudah berpisah gitu ya Bapak Ibu. Ya udah, kalau gitu nanti selanjutnya di proses persidangan nanti di situ Bapak bisa hadir, Ibu juga ya, terutama Ibu bisa hadir di persidangan itu ya. Kalau ini untuk ini diisi dulu, tanda tangan dulu ya, silakan. Ya, itu untuk bapaknya sendiri. Ya, sih. Yang penting itu pesan saya ya Bu, Pak, anak jangan sampai terlantar karena perpisahan dari Bapak Ibu ya. Ya udah, cukup gitu aja. Nanti bisa selanjutnya agendanya berarti persidangan. Ya. Terima kasih. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Monggo. Iya, mari. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Semarang Jumat 19 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Semoga penggugat panitera dipanggil para pihaknya untuk perkara nomor 12 ya. Penggugat atas nama Alvaro binti Slamet dan tergugat atas nama Rosyad bin Suharjo dipersilakan memasuki ruang sidang. Monggo Pak, Bu. Bu, istrinya mana? Sini. Datang ya? Pipis. Oh, di mana ya ibunya? Oh, kirain ditinggal di rumah Pak ibunya. Oke, monggo Bu duduk ya. Baik, perkara nomor 12 garing PD.G garing 2022 garing PL Semarang dinyatakan terbuka untuk umum. Pagi Bu, pagi Bapak. Gimana Pak? Bu sehat? Alhamdulillah. Oh, kok ibunya kok kayak lesu gitu? Sehat ya Bu? Sehat Ibu. Sehat ya. Siap untuk melaksanakan sidang hari ini? Siap ya. Hari ini adalah agendanya apa ini? Hasil mediasi. Ya, minggu kemarin sudah sempat mediasi. Jadi hari ini mendengarkan hasil mediasinya. Nah, gimana Ibu hasil mediasinya kemarin? Tidak berhasil. Tapi Bapak datang ya? Bapak datang ya, datang ke mediasi juga. Oke, mau dilanjutkan atau tetap dicabut Bu ini perkaranya? Lanjut. Mungkin kan kemarin mediasi pulang-pulang damai apa gimana? Enggak? Enggak, kan bisa rumah Bu. Oh, bisa rumah, tetap nggak mau bersatu lagi nih? Enggak. Oke, kalau begitu sidang kita tutup untuk umum. Saudari penggugat, surat gugatannya sudah kita terima. Dari Bapak udah menerima surat gugatan yang Ibu ajukan? Sudah ya, sudah melihat dan sudah mempelajari juga? Sudah mempelajari juga. Jadi Bu Alfa, apakah surat gugatannya akan ditambahi atau ada yang mau dirubah atau mungkin ada beberapa hal yang ingin diganti? Cukup. Ini semua sudah menjelaskan apa yang Ibu rasakan selama ini ya? Iya. Oke, untuk Bapak udah mempelajari ya Pak ya? Iya. Udah dibaca-baca, benar, poin per poinnya. Nah, untuk itu Bapak ada kesempatan untuk menjawab gugatan ini. Tapi secara tertulis, apakah sudah siap atau kita adakan di minggu depan? Sudah siap. Sudah siap, oke Iya. monggo Pak, bisa dilihat jawabannya. Karena sudah dipelajari mungkin sudah mau dijawab ya. Iya, betul. Oke, salinan yang satu bisa dikasihkan ke istrinya. Ini kita anggap sudah dibaca ya Pak ya. Iya. Monggo Ibu bisa dilihat-lihat dulu surat jawabannya ya, jawaban atas surat gugatan Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang menurut Bapak Rosyad itu kurang pas. Nah, mungkin bisa dibaca-baca dulu atau dilihat-lihat dulu. Bapak, semuanya ini salah atau ada beberapa yang benar nih Pak dari surat gugatannya Pak? Bu, ini kok poin nomor 2 sama nomor 3 nggak sesuai ya sama yang Nah, maka itu Iya. mungkin kan emang namanya juga gimana sih? Ibu kan melawan sama Bapak ya. Nah, mungkin kan itu kan emang ada pro dan kontra. Nah, dari itu atas jawaban dari gugatan Ibu punya kesempatan untuk mengajukan replik. Ya, nanti jawaban dari Bapak Rosyad itu nanti Ibu bisa ajukan replik ya. Paham Bu? Secara tertulis ya Bu ya. Iya. Nanti Ibu tumpahkan semua apa yang sudah ada di situ, Ibu tumpahkan apa yang Ibu rasakan. Mungkin ada beberapa poin yang kurang pas sama Ibu, nanti Ibu ketik, Ibu serahkan ke majelis hakim ya. Iya. Kalau misalnya secara lisan, mungkin Ibu tidak tercover semuanya. Nanti habis ini Ibu ngomong A, B, C, entah sampai rumah, oh ya ada yang ketinggalan segala macam kan. Nah, makanya dilaksanakan secara tertulis gitu ya Bu ya. Sudah paham Bu mengenai replik ya? Iya. Nanti minggu depan Ibu bisa mengajukan replik. Siapa tahu ada waktu 1 minggu Ibu dan Bapak malah bisa berdamai gitu loh. Pulang-pulang dari sini lihat anak, oh nggak usah jadi ngajuin replik deh, langsung damai aja gitu. Itu paham ya Bu ya tentang replik ya? Iya. Oke, sidang terbuka untuk umum. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada pekan depan, yaitu tanggal 26 Agustus 2022 dengan agenda replik dari penggugat.
pihak saya mohon untuk datang tanpa adanya surat panggilan dan sidang hari ini kami tutup. Mohon terima kasih Bu. Langsung bisa mulai aja. Kita ketemu di minggu depan. Terima kasih ya Bu ya, Pak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pengadilan agama Semarang, Jumat 26 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu Panitera bisa dipanggil pihak nomor perkara 12 ya. Penggugat atas nama Alvaroh binti Slamet dan tergugat atas nama Rosyad bin Suharjo dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak, monggo Bu. Gimana hari ini? Kabarnya sehat? Baik? Apa ada yang sakit? Enggak kan ya? Enggak. Siap untuk sidang hari ini? Siap. Bapak siap? Bapak kayaknya kebutuh banget ini. Bapak kenapa? Bapak lagi lemas mulai apa? Kayaknya ini kurang kasih sayang sama ibu nih kayaknya. Enggak, dia nggak Kayaknya, Bu. ketemu ceweknya, dia lemas gitu. Ya, betul ya. Jadi gimana, Ibu? Apakah dari seminggu ini ada hasil yang ya mungkin di luar sana itu sudah Bapak berdamai gara-gara anak di luar atau enggak? Masih itu lanjut. Jadi gimana? Ibu tetap ingin melanjutkan proses persidangan ini atau mau disebut aja Bu? Lanjut. Tetap dilanjut ya, oke? Sidang tertutup untuk umum. Agenda hari ini adalah efek ya Bu ya? Udah siap kerja? Udah siap mau. Coba sebentar lihat dulu ini ya. Nah ini dikasihkan ke suaminya. Ini kami anggap sudah dibaca ya Bu ya. Nah mau itu Pak, itu adalah rekod dari istri Bapak. Mungkin bisa dilihat-lihat dulu beberapa poin yang sudah diajukan oleh ibu bapak, istrinya bapak loh ini Ibu Alfa. Nah itu monggo bisa dilihat dulu. Yakin ini Bu, tetap mau berpisah, nggak sayang-sayang sama anaknya, nggak sayang-sayang sama rumah tangga yang udah 6 tahun ini loh udah berjalan ya? Enggak, Bu, ngapain dipertahankan kalau udah nggak bisa disatuin lagi. Kayaknya ibu tetap gimana Pak? Ya Bu, ini saya nggak setuju nomor 4 tentang ekonomi. Padahal saya udah memaksimalkan, tapi dia kan Ya, oke. Berarti dari traffic yang diajukan oleh Ibu Alfa sulit tuh. dari Gimana? gimana? Maksudnya gini kan, dari kami memang ekonomi itu alhamdulillah berkecukupan. Cuma dia itu berkecukupan, cuma dia nggak memberikan nafkah kepada saya. Dan Ya oke cukup ya Bapak Ibu ya. Nah itu kan apa yang sudah diajukan oleh Bu Alfa ya, karena yang Ibu ya. Nah kan sudah diajukan oleh Ibu Alfa, mungkin menurut Bapak itu semua tidak sesuai. Nah dari itu maka Bapak diberi kesempatan untuk mengajukan duplik. Jadi semua jawaban yang dari Ibu Alfa ajukan, Bapak bisa mengajukan duplik. Nah nanti duplik itu secara tertulis, Bapak ketik semuanya apa yang menurut Bapak masih kurang pas segala macam dijawab. Nanti kita lanjutkan di pekan depan, di sidang yang akan depan, di sidang yang akan datang. Nah gimana Bapak? Paham ya tentang topik ya? Paham ya? Sidang terbuka untuk umum. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Jumat depan pada tanggal 2 September 2022 dalam rangka duplik ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, kami mohon datang untuk hadir sidang ini tanpa adanya surat panggilan dan sidang pada hari ini kami tutup. Untuk jamnya jam berapa ya? Jamnya nanti kita kan mulai persidangan itu jam 9. Nah, Bapak sama Ibu bisa langsung hadir aja. Nanti kan ada panggilan di stay aja jam 9. Iya, siap. Jadi minggu depan sekalian siapkan saksi juga ya Pak ya Bu ya, ya untuk menguatkan dari dalil-dalil yang sudah Bapak Ibu ajukan. Monggo bisa diambil belangkonya. Ini sudah nih. Ya sudah bisa diambil. Nanti ini diisi nama identitas dari dua saksi yang Ibu bawa. Bapak juga, Bapak.
bisa langsung disiapkan. Jadi minggu depan agendanya duplik sama pengajuan saksi itu ya, Bu. Isi sekalian yang lengkap ya Pak. Makasih ya Pak ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pengadilan agama Semarang Jumat 2 September 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Enggak Bu, mari terah. Ini tempat tanah yang pertama bisa diambil para pihaknya. Penggugat atas nama Alvaro binti Slamet dan tergugat atas nama Rosyad bin Suharjo dipersilakan memasuki ruang sidang. Monggo Pak, monggo Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah ya sehat ya. Sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap. Sangat siap. Sudah siap ya. Hari ini agendanya itu duplik. Oke. Jadi sebelum kita masuk persidangan, Ibu saya mau tanya dulu, mau tetap dilanjutkan proses persidangannya atau dicabut aja? Tetap. Nggak ada kesempatan kedua nih untuk bapaknya. Bapaknya udah mau memperbaiki diri. Udah banyak Bu kesempatan Bu. Udah banyak kesempatan. Oke, baik. Sidang tertutup untuk umum. Hari ini adalah agendanya duplik ya. Monggo. Bapak udah siap? Siap. Ini salinannya bisa dikasih ke istrinya. Bu, Ibu bisa dilihat dulu. Iya. Kita sudah melaksanakan sidang untuk kesekian kali ini ya, udah banyak banget ini ya, udah traffic dulu jawab-menjawab dari Bapak Ibu sekalian kan sudah dilaksanakan nih. Nah untuk itu kan kemarin agendanya selain duplik juga ada pembuktian, betul ya? Nah karena jawab-menjawab kami rasa sudah cukup, jadi sekarang ada pembuktian. Monggo dari Ibu Alfa. Iya. Ada yang mau diajukan pembuktian mengenai pembuktian secara tertulis atau surat menyuratnya, atau hanya mendatangkan saksi atau Ada, Bu. saksinya sudah siap? Saksi juga. Saksi juga sudah siap. Oke baik. Ini bukti sama surat saksinya. Buktinya Sebentar. oke baik. Kita lihat aja. Bapak bisa sini Bapak? Saya dulu. Sini dulu. Ini benar ya, akta nikahnya ada. Di situ ada bukti cerainya. Cerainya apa? Wanita idaman itu. Yang lain. Oh, berarti ini bapaknya diduga punya wanita jalan lain ya? Iya. Benar Pak? Enggak. Tapi dia nuduh saya punya pria idaman. Oke, baik. Ibu udah siap saksinya? Gimana? Udah siap saksinya? Udah siap. Oh, Bapak bisa duduk sama Ibu dulu. Nanti bisa dipanggilkan oleh Ibu Panitera. Ya, bisa dibantu. Saksi atas nama Makfiroh dan Nur Muhammad Ivanuddin dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo ini Bu Viro ya? Iya. Monggo Pak. Ini Mas Ivan. Nggih, Mas apa ini masih muda kok ya? Laras. Nggih. Ini Bu Mafira, ini Pak Ivan. Bu Mafira binti Pak Usman. Pak Usman. Oke, bapaknya Pak Usman. Usia 32 tahun, benar ya? Iya. Agama Islam. Islam. Tinggalnya di Semarang Barat, betul? Betul. Oke. Apa ini hubungannya sama penggugat? Teman sekaligus tetangga dekat rumah. Oh, berarti sama-sama. Oh, ini Semarang Baratnya berarti di Kerapia ini sama ya? Iya. Oke. Teman ya, teman tapi tetanggaan. Oke, baik. Selanjutnya ini ada Mas Ivan. Oh, baik. Mas Ivan bin Kosim. Kosim apa bin Slamet ini? Kosim Selamat namanya sih Oh, panjangannya. Kosim Slamet. Oh iya kan Bapak ini siapanya penggugat? Oh, saudara. Saudara, adik apa saudara nih? Saudara kandung kan. Oh, adiknya Saudara ya. kandung maksudnya gitu. Ya, oh Slamet Kosim namanya ya. Soalnya Slamet Kosim. di datanya Slamet tapi kok bilangnya Kosim. Kan berarti ya. nama panjangnya Bu Ya, Selamat Kosim. Siap. Ya oke. Islam ya. Ya Islam lah Bu. Usianya masih 25 tahun, adik. Oke. Monggo, Ibu. Bisa disimpang dulu ya. Saya untuk kedua saksi silahkan berdiri untuk saya sumpah mengikuti lafal yang saya bacakan ya, Mbak. Bu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya akan mengatakan sebenar-benarnya. Tidak berbohong. Tidak berbohong. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Tidak lain yang dari sebenar-benarnya. Oke, silakan cukup duduk. Untuk selanjutnya saksi akan memberikan kesaksian satu persatu. Jadi ini Ibu Mafira terlebih dahulu ya. Untuk Bapak Ivan, silakan untuk keluar dari ruang sidang terlebih dahulu Pak. Oke. Mafira binti Bapak Usman, benar ya Bu? Hubungannya dengan penggugat yaitu teman dekat. Iya, teman. Sejak kapan Anda kenal dengan Bu Alfa Bu? Ya sudah dari kecil Bu, kan awalnya rumahnya juga berdekatan, jadi emang tetangga, terus seumuran, jadi ya teman dari Jadi sudah kenal lama ya? Iya. Apakah Ibu kenal juga dengan suami dari penggugat? Kenal. Namanya siapa Bu? Rosyad. Rosyad. Ya. Mereka itu melangsungkan akad nikah kapan Bu? Anda mengetahui atau tidak? Sudah sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Dari pernikahan mereka apakah sudah dikaruniai anak? Sudah. Berapa? Satu anak. Nah, dari penggugat dan tergugat ini sekarang masih satu rumah atau sudah pisah Bu? Sudah pisah Bu. Sudah pisah? Iya. Sudah lama? Sejak kapan? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Nah, yang tadi anaknya yang 5 tahun itu berarti mengikuti siapa? Sekarang ikut siapa? Ikut Ibu Alfa. Ibu Alfa. Nah, Ibu Alfa ini sekarang di mana Ibu tahu nggak? Tinggalnya di mana? Ibu Alfa ya tinggal Ikut siapa? Kan katanya tadi sudah pisah. Iya. Berarti sekarang tinggalnya ikut siapa? Ya di rumahnya Ibu Alfa. Di rumahnya. Iya. Ikut orang tua. Iya. Kemudian Ibu Mafira ini tahu tidak masalah apa yang terjadi di rumah tangga antara Bu Alfa dengan Pak Rosyad? Yang saya tahu itu Pak Rosyad itu nggak pernah pulang Bu. Dia juga sering keluar malam nggak pulang. Terus katanya juga Ibu Alfa cerita kalau Pak Rosyad itu suka mabuk-mabukan. Terus juga kayaknya ada perempuan lain Bu. Ada perempuan lain? Iya. Ada perempuan lain itu Ibu Mafira tahu sendiri melihat Bapak Rosyad itu dengan wanita itu apa hanya dari curhatan dari Bu Alfa? Kebetulan curhatan aja sih Bu. Curhatan. Iya. Kalau yang tadi mabuk-mabukan luar malam itu pernah melihat sendiri tidak Bu? Pernah pulang paling keadaan mabuk itu Bu. Lihat pernah melihat secara langsung ya? Iya. Pak Rosyad ini sering mabuk gitu. Iya, pulang dalam keadaan mabuk. Sebagai teman dekat, apakah Ibu sudah menasihati antar keduanya agar tidak cerai lagi? Itu sudah menasihati Bu? Udah Bu, tapi dari Pak Rosyadnya itu kayaknya sudah nggak bisa lagi Bu. Sudah tidak bisa bersama lagi. Oke, mungkin cukup dari Mafiro ya. Terima kasih. Izin majelis, saya ingin bertanya kepada saksi, apakah saksi pernah mengetahui kalau suami saya itu membawa perempuan ke rumah? Oke, dari pertanyaan dari penggugat untuk saksi, dari saksi sendiri apakah pernah melihat bahwa Pak Rosyad ini pernah membawa perempuan lain ke rumah? Itu ya penggugat? Tidak pernah melihat. Sudah cukup penggugat? Oke. Ya, terima kasih untuk saksi Ibu Mafira. Silakan. Handphonenya dinonaktifkan ya, di dalam ruang sidang tidak boleh main HP ya Mas ya. Terima kasih. Ayo. Duduk Pak. Duduk. Ya. Dengan Bapak Ivan. Ya, baik. Bin Slamet ya Pak. Ahmad Qasim. Ahmad Qasim. Bapak ini ada hubungan adik kandung dari saudara Alfa. Iya, benar sekali. Jadi Bapak kenal ya dengan Bu Alfa ini? Ya, kenal. Kalau dengan suaminya kenal tidak Pak? Kenal sih suaminya. Namanya siapa Pak? Jadi Namanya Pak Rosyad. Pak Rosyad. Kenal ya, sudah kenal. Iya. Mereka itu menikah kapan Pak? Tahu tidak?
sekitar 6 tahun yang lalu sih. 6 tahun yang lalu. Sudah punya anak? Sudah. Umurnya berapa? Umurnya sekitaran 5, Bu. 5 tahun ya. Berapa dikaruniai anak berapa, Pak? Dikaruniai anak 1. 1. Oke. Mereka saat ini sudah pisah rumah atau masih dalam satu rumah, Pak? Sudah pisah ranjang kemungkinan, Bu. Sudah pisah. Ranjang, pisah rumah sih maksudnya. Bapak ini satu rumah nggak sih sama Bu Alfa? Ya saya kan sudah punya bini, istri. Ya, Jadi sudah berbeda, beda. nggak satu rumah ya. ya, kadang suruh dimintai itu apa namanya, kayak saran sama Mas Arsyad sering cekcok gitu. Oh, itu. Berarti Anda tahu mengenai masalah yang dialami dari rumah tangga Bu Alfa dan Pak Rusyad ini? Oh ya itu jelas, soalnya Bu Alfa itu sering cerita-cerita ke saya tentang suaminya, Kenapa? kelakuannya. Bagaimana, Pak? Itu sih katanya sering mabuk-mabukan. Terus yang saya pernah alami lihat itu, dia itu di lokalisasi Sunan Kuning, Kalimbantang itu. Kenapa itu, Pak, di sana? Kenapa? Di sana itu melihat suaminya itu dengan pria, maksudnya wanita lain. Ya mungkin itu teman. Anda bisa memastikan bahwa itu ada hubungan yang ada Iya. di pembuktian. Saya menanyakan ke saksi ya, Bu. Nah, selain ada wanita lain itu ada permasalahan lain tidak, Pak, yang Anda ketahui selain itu? Ya, paling mabuk-mabukan gitu sering. Pernah melihat sendiri Pak Rusyad ini mabuk? Apa Ya. hanya katanya? Hanya Bu Curhatan Alfa dari curhat Bu ya, Alfa. kalau dia itu mabuk-mabukan. Sebagai adik, apakah Anda sudah menasihati mereka berdua agar tidak terjadi perceraian ini? Wah, masalah itu sering Bu, saya Sudah sering ya? sering bilangin damai saja, rukun kembali, kasihan anaknya sudah mau dewasa. Sering ini Bu. Dan sampai saat ini berarti sudah tidak sanggup menyatukan Iya. mereka. Mereka kayaknya sudah sanggup sih. Soalnya mereka kan yang menjalani hubungannya. Saya kan cuma memberikan saran saja. Ya, sudah cukup. Terima kasih untuk kesaksian dari Bapak Ivan. Terima kasih, mungkin bisa keluar dari ruang sidang, Pak. Oh iya. Makasih ya Pak ya. Monggo Bu. Oke, tadi sudah didengar ya dari kesaksian penggugat ya, Ibu Alfa ya. Bapak mengajukan juga bukti atau pasrah terhadap penggugat ini? Mengajukan bukti Bu, Mengajukan saya bukti pernah juga. transfer sejumlah uang pada bulan Agustus dan Juni. Mentransfer uang ya, Cuma cuma Agustus dan Juli Iya, Ibu sabar Ibu. Dia kan katanya saya Iya sabar ya, transfer. Enggak bisa dilihat ya pembuktiannya. Kan pernah Ini ya? sudah siap saksinya juga atau cuma pembuktian secara tertulis? Sudah siap saksi, Sudah siap juga. ready. Ya, ayo. Bisa dilihat? Ini juga ada transaksi motor PCX. Oh iya siap. Dia kan sukannya minta Oh, ibu sosial kita. siap. Lagi bisa duduk lagi, Bapak. Mungkin Bu Panitra dipanggil saksinya dari pihak penggugat. Saksi atas nama Suharjo dan Novi Kiana dipersilahkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak duduk sama Ibu ini ya. Bapak duduk di sana Bu. Bapak Suharjo benar? Ya, ini benar ya. Bapak Suharjo sama Ibu Novi ya. Bapak Suharjo bin Bapak Abdul, nggih. Bapak sampean Pak Abdul nggih. Usia 65 tahun nggih, Pak. 65 tahun, agama Islam. Islam, pekerjaannya petani. Tinggalnya di Ambarawa betul? Nggih, beres Bu. Betul. Hubungannya apa nih Pak sama Bapak Rasyad? Bapak niki Oh, bapaknya Pak Nggih. Rasyad. Oh, ini bapaknya Pak Rasyad. Ayah berarti ya. ya. Selanjutnya ada Ibu Novi binti Noval. Betul, bapaknya Noval ya. Ya, Agama Islam usia 30 tahun. ya. Apa hubungannya Bu sama Pak Rasyad ini? Rekan kerja satu Oh, kantor. rekan kerja satu kantornya ya. Berarti kenal ya, kenal sama Iya. Pak Rasyad ya. Yang satu keluarga, satu temannya. Oke. Udah siap jadi saksi?
Siap. Oke, sebelumnya akan disumpah terlebih dahulu oleh Ibu. Para saksi, silakan berdiri. Oke. Sumpah dulu ya. Ya. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Ya, silakan duduk. Untuk kesaksian itu satu persatu. Jadi yang di sini Bu Novi dulu ya. Untuk Pak Suharjo keluar dulu ya Pak. Oke. Ya nanti dipanggil. Oh, Bapak. Bu Novi bisa pindah ke sebelah kiri berarti ya. Ibu Novi binti Noval nggih. Ibu ini siapanya tergugat? Rekan kerja. Rekan kerja. Iya. Ibu tahu kenapa dipanggil ke sini Bu? Untuk dalam rangka apa? Jadi saksi. Jadi saksi. Ibu kenal dengan dengan istrinya tergugat? Iya. Siapa namanya? Alfa. Alfa. Ibu berteman dengan tergugat sudah berapa lama Pak Bu? Sekitar 2 tahun. Sudah 2 tahun. Nah, sekarang ini pernikahan tergugat dengan penggugat ini ada masalah apa Bu? Kenapa kok sampai pengadilan nih? Apa yang Ibu tahu itu apa? Saya tidak tahu kalau soal itu. Tapi Ibu tahu mereka itu menikahnya sejak kapan? Iya. Sejak kapan? Nikahnya sejak berapa lama? Sekitar 6 tahun yang lalu. Oh, sudah 6 tahun yang lalu. Udah dikaruniai anak belum? Ya, sudah. Sudah. Berapa Bu? 1. Itu usianya berapa? Sekitar 5 tahun. Mereka masih tinggal serumah atau sudah pisah rumah? Setahu saya sudah bisa. Sudah bisa. Yang keluar dari rumah siapa Bu? Ibu tahu tidak? Istrinya, Pak Lupa. Kalau sebabnya keluar dari rumah itu tahu tidak Bu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Setahu Ibu mereka biasa-biasa saja, masih Iya. damai itu ya Bu? Iya. Oke, cukup. Silakan saksi selanjutnya bisa dipanggil Bu. Dia bisa keluar. Assalamualaikum. Silakan duduk Pak. Iya. Selanjutnya ini dengan Bapak Suharjo bin Abdul ya? benar? Iya. Saya sendiri. Ini bapaknya dari tergugat ya Pak? Iya. Bapak tahu kenapa dipanggil ke sini Pak? Karena anak saya katanya digugat sama istrinya. Anak Bapak itu sudah menikah berapa lama Pak? Dengan istrinya itu? 6 tahun. Sekitar 6 tahun. Sudah dikaruniai anak mereka Pak? Sudah. Sudah. Berapa anaknya Pak? 1. Satu. Itu usia berapa Pak anaknya? Masih kecil 5 tahun sih. Iya. Nah ini keluarganya kenapa? Dalam keluarga Pak tergugat itu kenapa kok sampai pengadilan? Bapak tahu tidak kenapa? Ya setahu saya karena saya tidak serumah dengan dia, istrinya katanya keluar dari rumah, pisah sama dia. Jadi tergugat sama penggugat itu tidak pernah serumah dengan Bapak ya? Iya, karena sudah pisah rumah dengan saya, cuma saya dengar-dengar istrinya keluar rumah dari dia, anak saya. Dan sekarang tergugat tinggal dengan Bapak tidak sekarang? Saat ini? Tidak. Tidak. Bapak juga tidak tahu itu kalau misalkan ada masalah apa itu tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Tapi sekarang sudah bisa rumah ya Pak? Iya, sekarang sudah pisah rumah. Ya, cukup Pak, terima kasih Pak bisa keluar. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik ya Pak Bu ya. Tadi kan sudah mengajukan saksi semua ya. Kali ini hadir semua, dua-duanya mengajukan saksi masing-masing. Dua, ada dari keluarga, dari tetangga juga, teman juga ada. Jika tadi Bapak Ibu kan udah mendengarkan nih kesaksian dari kedua belah pihak. Jadi gimana Ibu Alfa? Kesimpulannya apakah lanjut atau dicoba saja atau sudah cukupkan aja Bu? Damai aja lah sama suaminya lah. Lanjut Bu, saya nggak mau benar-benar udah capek.
tetap mau berpisah sama suaminya. Nah kalau bapak sendiri gimana kesimpulannya? Ya udah terserah Bu, terserah dia nih. Oh udah Ya kan terserah. yang nuntut. Udah Untuk terserah. apa? Oke ibu bapak tenang Kamu ya, nggak tenang, nuntut, tenang. Rafkah, kamu Bapak nggak ibu aja, aku tenang, nggak nuntut ibu, loh. ibu tenang ya. Gacor Bu kayak gitu. Iya oke, tenang semuanya. Jadi Kata-kata Dari- itu menyakitkan Bu. dari ibu simpulannya tetap mau pisah Iya. dan tetap dilanjutkan proses persidangan ini ya. Betul. Dan bapak mempertahankan tapi terserah sama ibu Iya. Alfa. Sama aja kan Bu? Iya bu, udah mohon ya bu ya. Oke, sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya, sidang kita lanjutkan di pekan depan untuk musyawarah majelis sekalian pembacaan untuk surat putusan ya. Bapak Ibu dimohon berhati tanpa adanya surat panggilan ya. Jadi kita tunda sampai tanggal 9 September 2022. Sidang hari ini kami tutup. Terima kasih Bapak Ibu, mohon bisa keluar ruangan. Kita sampai jumpa di pekan depan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Semarang Jumat 9 September 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Monggo Ibu bisa dipanggilkan para pihak untuk perkara nomor 12. Baik, Bu. Penggugat atas nama Al-Faroh binti Slamet dan tergugat atas nama Rosyad bin Suharjo dipersilahkan memasuki ruang sidang. Penggugat atas nama Al-Faroh binti Slamet dan tergugat atas nama Rosyad bin Suharjo dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi Ibu Alfa ya, benar ya? Ya betul ya Ibu Alfa ya, dan Bapak Rosyad. Iya. Ketemu lagi kita. Gimana 1 minggu ini ada perkembangan? Apakah damai aja lah atau tetap pada pendiriannya masing-masing ini? Tetap lanjut Bu. Beneran Bu? Tidak mau dipikir-pikir lagi? Enggak, tekad saya udah bulat, benar-benar bulat. Oke, untuk Bapak, mungkin Bapak gimana kabarnya nih? Seminggu ini udah melayu-melayu Ibu apa belum? Enggak ada di main rumah. Saya tanyanya Oh, iya. Bapak Rosyad. Itu Bu gacor ya. Ruci. Jadi Bapak udah pasrah aja sama Ya. Ibu ya, dan Ibu tetap mau melanjutkan. Tidak ada etikat untuk mencabut gugatan, tidak ada yang ingin memperbaiki lagi, memberikan kesempatan kedua, ketiga mungkin. Kalau saya memperbaiki, sama saja saya memperbaiki diri saya sendiri Bu. Omongan dia juga selalu Nggak menyakitkan sayang sama hati, anaknya. rasa. Anaknya masih 5 tahun loh. Ya, saya bisa menjamin masa depan anak saya itu baik tanpa dia, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya bapaknya mau menemui Nggak anaknya, apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh, oke. Apalagi emang dia peduli nafkah aja. Oke baik, ini berarti tetap dilanjutkan. Gimana Bu? Tetap dilanjutkan. Lanjut. Saya Oke. emang udah pengen cerai dari dulu. Sidang tertutup untuk umum. Kita masuk sekarang, agendanya adalah pembacaan putusan ya, pembacaan putusan. Oke, terakhir kali saya tanya nih Bu, beneran tetap lanjut? Sebelum saya bacakan putusan ya. Oke. Sidang terbuka untuk umum. Baik, saya akan bacakan putusannya. Putusan nomor 12 garing PDT.G garing 2022 garing PA Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam acara perkara cerai gugat antara Al-Faroh binti Slamet melawan Rosyad bin Suharjo. Pengadilan agama tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan. Duduk perkara bahwa penggugat dengan suratnya tertanggal 5 Agustus 2022 didaftarkan ke Kepanitraan Kepengadilan Agama Semarang dengan nomor 12 PDT.D PA Semarang mengajukan cerai gugat dengan dalil atau alasan-alasan yang pada pokoknya sudah sesuai dengan surat gugatan. Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan telah menempuh mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator.
bahwa majelis hakim sudah menyarankan para pihak agar tetap rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada tanggal 19 Agustus 2022 pada pokoknya bahwa tergugat menolak seluruh dalil yang sudah diajukan oleh penggugat, bahwa benar tergugat dan penggugat adalah suami istri yang sah, dan bahwa benar mereka telah menikah dan dikaruniai oleh satu orang anak. Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 26 Agustus 2022, dan terhadap replik penggugat bahwa tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis 2 September 2022 yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan tergugat tetap pada jawabannya, sebagaimana baik replik maupun duplik telah tercatat dalam berita acara. Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi KTP dan sebagainya, serta menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Makfirah binti Usman dan Ivan bin Slamet Qasim. Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, tergugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi KK, bukti transfer, dan bukti pembelian motor, serta menghadirkan 2 orang saksi, yakni Suharjo bin Abdul dan Novi binti Noval. Bahwa kemudian penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai, dan tergugat mengikuti penggugat. Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka majelis mencukupkan dengan menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini. Pertimbangan hukum menimbang dan selanjutnya memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat, 2. Menjatuhkan talak 1 Bayi Sugro tergugat Rosyad bin Suharjo terhadap penggugat Alfarah binti Slamet, dan yang terakhir membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 250.000. Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Jumat 9 September 2022 Masehi bertepatan pada tanggal 12 Safar 1444 Hijriah oleh kami Azifah Nabila sebagai ketua majelis, Imam Malia dan Istianah masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Diana Mabliah selaku panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Kepada para pihak yang merasa keberatan ataupun kurang puas terhadap putusan ini, bisa dipersilakan untuk mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan itu dibacakan, ya. Untuk nanti salinan putusannya bisa diambil di layar depan, ya. Untuk itu sidang dinyatakan selesai dan kami tutup. Terima kasih Bu, Bapak bisa diambil nih. Untuk nanti diserahkan ke kasir ya Bu. Ya, makasih Pak Bu. Ya.